Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para santri. Hari ini kita bahas fisika, yaitu fisika inti. Yaitu kita membahas tentang inti atom. Biasanya sebuah atom itu kan sebuah atom terdiri dari bagian sangat kecil bermuatan positif, di mana sebagian besar masanya itu massa atom terpusat yang disebut inti atom. Inti atom yang dikelilingi oleh awan elektron. Sekarang kita masuk pada struktur intinya. Struktur inti atom. Contoh ya. Misalnya unsur atom netral helium He itu terdiri dari ada 2 proton dan 2 neutron serta 2 elektron. Unsur helium itu terdiri 2 proton, 2 neutron, 2 elektron. Kalau kita gambarkan, intinya ada 2 proton, ada 2 neutron. Neutron misalnya, sini proton, dikelilingi oleh 2 elektron. Ini kita perhatikan, kita sebut proton ini. Proton bermuatan positif, yaitu massanya itu, massa proton itu sama dengan 1,672 kali 10 pangkat minus 27 kg. Kemudian yang neutronnya, ini neutron tidak bermuatan tapi memiliki massa neutron sama dengan hampir sama 1,674
8 kali 10 pangkat minus 27 kg. Yang di dalam inti tadi kan terdiri dari 2 proton 2 neutron, berarti namanya itu ini. Lihat, tadi ada neutron, proton. Ini disebut sebagai nukleon. Itu nukleon itu berarti proton dan neutron dalam inti. Ini adalah proton dan neutron dalam inti. Ini inti atom. Sekarang kita lihat jumlah. Apabila jumlah nukleon ini, berarti proton plus neutron itu didefinisikan sebagai namanya nomor massa. Lambangnya adalah A. Berikutnya, jumlah proton dalam suatu inti, jumlahnya ini itu didefinisikan sebagai nomor atom. Berarti lambangnya Z. Berarti kalau nomor massa itu sama dengan Z plus N. Jadi nomor massa sama dengan jumlah proton plus jumlah neutron. Sehingga neutron itu neutron sama dengan nomor massa dikurangkan nomor atom. Berarti A dikurang Z. Sekarang jumlah elektronnya. Untuk jumlah elektron, jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah protonnya. Jumlah proton sama dengan jumlah protonnya. Ini berlaku untuk atom netral. Jadi untuk atom netral, jumlah elektronnya ini sama dengan jumlah proton. Seperti helium ini kan dalam keadaan atom netral, karena jumlah protonnya 2, jumlah elektronnya 2. Jadi dalam keadaan atom netral. Ada lagi muncul istilah nuklida. Nuklida itu adalah atom yang dicirikan dengan nomor atom. Cirinya ada nomor atom dan nomor massa. Sehingga nuklida itu diberi lambang huruf X.
Di sini kita nomor massa, di sini tulis nomor atom, nomor atomnya Z. Ini unsur berarti yang di sini nomor massa Z-nya, ini nomor atom. Contoh, nuklida dari unsur helium dengan nomor atom 2, dan nomor massa 4. Ini dapat dilambangkan, berarti dilambangkan sebagai berikut: helium Hel, berarti jumlah nomor atom 2, kemudian nomor massa 4. Jadi di sini ada 2 proton, di sini ada 2 proton, ada neutron. Ini berarti memiliki, ini atom helium seperti ini memiliki jumlah proton Z sama dengan 2. Kemudian jumlah neutron berarti A sama dengan jumlah neutron, berarti jumlah neutron berarti A dikurang Z nya, jadi sama dengan A nya 4, Z nya 2, berarti jumlah neutronnya 2. Nah, untuk jumlah elektronnya itu adalah sama dengan Z sama dengan 2, karena jumlah elektron akan sama dengan jumlah protonnya bagi untuk atom netral. Ini untuk atom netral. Contoh, tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron dalam nuklida dari atom uranium yang dilambangkan seperti gambar seperti berikut. Uranium
nomor atomnya 92, nomor masanya 238. Silakan periksa pada sistem periodik dalam ilmu kimia. Berarti kita periksa sini berarti jumlah protonnya dulu. Jumlah proton sama dengan Z, berarti sama dengan 92. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton, berarti Z dulu sama dengan 92. Jumlah neutron, N tadi sama dengan A dikurang Z, berarti A nya nomor masanya 238 kurang 92, berarti jumlah neutronnya adalah 146. Sekarang jumlah proton, jumlah nukleonnya, berarti jumlah nukleon, berarti nukleon adalah proton plus neutron yang kita kenal dengan nomor massa, berarti 238. Latihan soal. Tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron dalam nuklida dari perum. Perum berarti besi. Sebagai berikut. Tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron dalam nuklida dari perum yang sebagai berikut. Fe sama dengan 26, di atasnya dari mana aja nomor proton, nomor atom, nomor massa. Sekarang kita masuk gaya inti. Kita perhatikan bahwa proton-proton dan neutron-neutron dalam inti itu bergerombol. Dia bergerombol bersama dengan bentuk mendekati bentuk bola. Jadi proton, neutron dalam inti itu bergerombol bersama-sama dengan bentuk mendekati bola. Kalau kita gambarkan, misalnya ini
inti, gambarkan intinya. Nah, di sini kita lihat proton neutron bergerombol di sini, bergabung. Tekanan proton, ada proton, misalnya gini. Ternyata kita perhatikan di sini proton dengan proton, kemudian neutron dengan neutron, neutron dengan neutron, proton dengan neutron. Kalau proton dengan proton kan di sini ada namanya, ada gaya. Kita udah belajar listrik, namanya gaya Coulomb. Gaya Coulomb. Kemudian di sini ada lagi namanya gaya inti. Ini adalah dari neutron, partikel yang ini namanya proton. Kita perhatikan dalam fisika itu, dalam elektrostatika, dalam elektrostatika itu listrik statis, bahwa proton dalam inti, proton dalam inti atom itu akan saling tolak menolak. Kan dua muatan yang sejenis kan akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana neutron dapat terikat ke dalam kumpulan proton, Berarti kan ada di sana namanya gaya yang mengikat. Ada gaya yang mengikat. Gaya mengikatnya itu kita perhatikan. Gaya mengikat proton dengan proton gitu kan. Proton. Di proton. Kemudian proton dengan neutron. Kemudian neutron dengan neutron gitu. Dalam inti. Sekarang kita perhatikan gaya Coulomb tadi. Proton-proton saling tolak menolak. Ya, berarti kan kalau ini ada proton dalam inti ini kan ada proton.
ini ada proton. Nah, di dalam inti itu kan ada, ini kan saling tolak menolak, yang ini dengan ini menolak, sini nolak ke sana, yang ini juga menolak. Tapi kita perhatikan kenapa di dalam inti itu mereka bisa berkumpul, bisa bergabung. Bisa bergabungnya tadi karena di sini dikatakan adanya gaya ikat. Sekarang kita bahas tentang gaya ikat itu yang bagaimana ya. Kita perhatikan di dalam inti itu kan ada gaya tolak seperti ini, gaya kolom ini gaya kolom. Para ahli itu menerangkan, para ahli fisika ya, fisikawan itu menerangkan untuk gaya dalam inti atom, dalam gaya inti atom itu dengan nama gaya inti. Pertama kita perhatikan gaya inti itu bukan gaya listrik. Jadi gaya inti bukan gaya listrik. Jadi satu-satunya gaya listrik dalam inti atom adalah gaya tolak proton. Ini gaya tolak proton yang kita kenal dengan nama gaya kolom. Jadi di dalam inti atom itu hanya satu-satunya gaya itu hanya gaya listrik, itu gaya kolom, gaya tolak menolak. Sedangkan gaya inti bukan gaya listrik. Berikutnya yang kedua, gaya inti itu harus lebih besar, atau lebih kuat gitu ya, lebih besar atau lebih kuat dari gaya tolak, gaya kolomnya, antara proton-proton. Agar dapat mengikat proton. Berarti terjadi sini interaksi di dalam inti. Interaksi di dalam gaya inti itu harus lebih besar, lebih kuat dari gaya tolak antara proton agar dapat mengikat proton-proton. Jadi terjadilah di sana interaksi di dalam inti. Sekarang kita perhatikan bagaimana interaksinya itu. Jadi interaksinya itu sangat kuat, dikenal dengan namanya ada interaksi kuat.
sekarang kita memahami bagaimana besar interaksi kuatnya itu. Kita misal coba kita menghitung ya, kita hitung dulu. Misalnya kita ingin menghitung misalnya besar gaya kolom gaya tolak menolak hitung besar gaya tolak menolak kolom dua partikel proton mau kita hitung dalam inti atom yang berjarak kira-kira R-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 15 meter. Jadi kita ingin menghitung ini ada 2 proton dalam inti. Ini neutron. Contohnya helium-ion. Berapa besar gaya tolak yang ada dalam inti dua proton ini? Proton ini. Nah, dengan jarak antara proton dengan proton yang sebelahnya ini dalam inti itu 2 kali 10 pangkat minus 15 meter. Berarti kalau kita gambarkan tadi, ini proton menolak dengan R-nya tadi adalah pangkatnya ini. Berapa besar gaya tolaknya itu? Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita pelajari, bahwa gaya kolom itu kan F sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena muatannya itu sama, ini K. Nah, satu proton itu muatannya, proton tadi muatannya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Itu muatan listrik untuk proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Karena ada dua sini, berarti Q1 ini Q2. Masukkan angkanya 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali lagi 2 kali kan, kita kuadratkan karena sama, kuadrat aja langsung, per jaraknya kan 2 kali 10 pangkat 15. Sini ada K kan nilainya tetapan konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Ini 9 kali 10 pangkat 9 per R kuadrat, 2 kali 10 pangkat min 15 kuadrat. Sehingga kita lihat 9 kita kalikan dengan ini 1,6 kuadratkan itu 256 per 2 pangkat 2 4. Kalikan pangkatnya naik, ini 19 pangkat 2 dikalikan 2 ini adalah 18, berarti 9 pangkat 9 kali 10 pangkat 9, 19 dikali 2 minus 19 dikali 2
berarti 19 kali 2 ini 18 minus ya, minus 18 dan 1 3 ya, 38. Kemudian 19 naik ke atas 30 ini kan, minus berarti plus 30. Hasilnya ini kita bagikan sekitar 57,7 5,7 kali ini 30 9 tinggal 10 pangkat 1 berarti 57,7 Newton. Nah, coba kita bayangkan besar gaya tolaknya itu 2 buah proton yang ukurannya 1,6 tadi kilogram. Baik, berarti gaya ini itu luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Bagi sebuah proton yang masanya itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 27 kilogram. Ini besar, gaya tolak itu sangat besar sekali. Kalau kita lihat masanya ini sebuah proton seperti ini. Ya, kalau kita analogikan sama seperti 57,7 ini sekitar, kalau kita punya buku itu 10 kali lipat buku yang kita pegang, kira-kira seperti itulah gambarannya. Ya, hampir 10 kali lipat buku yang kita pegang. Besar gaya 57 ini sebesar, kalau kita bayangkan seperti itu besarnya. Nah, ini tentang, kita bahas tentang besarnya gaya tolak yang ada di dalam inti atom hanya dari proton dengan proton. Kita melihat besar angka yang 57,7 Newton tadi. Nah, gaya ini gaya inti itu merupakan gaya dekat. Jadi gaya inti itu bukan gaya dekat, artinya gaya ini hanya, jadi gaya dekat ini hanya bekerja ketika partikel dalam inti tadi, partikel di dalam inti, berarti proton dan neutron, dalam inti atom jaraknya itu cukup dekat. Jadi gaya inti merupakan gaya dekat, artinya gaya ini hanya bekerja ketika partikel dalam inti atom jaraknya cukup dekat. Selanjutnya, bahwa gaya inti tidak bekerja pada jarak yang sangat dekat,
Jadi dia terlalu dekat tidak bisa dia. Jadi gaya inti hanya tidak bekerja pada jarak yang sangat dekat. Nah, jika gaya inti bekerja pada jarak sangat dekat tadi, maka sebuah neutron seluruhnya gitu ya, bahwa seluruh neutron itu dalam atom itu jadi satu. Nyatanya kan tidak dia. Nah, jadi gaya inti tidak bekerja pada jarak yang sangat gaya inti tidak bekerja pada jarak yang sangat dekat. Jika gaya ini bekerja pada sangat dekat, maka seluruh neutron dalam atom itu jadi satu. Ini kita lihat ilustrasinya seperti ini. Misal ada dua bola yang terikat pada pegas ya, per. Ini ilustrasi aja ya. Saya gambarkan. Ini bola. Kalau bola ini kita ikat dengan per. Kemudian yang model yang berikutnya, karena ditarik didorong ke sana, yang satunya lawan. Kita perhatikan pada gambar. Jika kedua bola ini sangat dekat, pegas atau per tadi, pegas akan menjauhkan kedua bola. Jadi jika bola itu sangat dekat ya, kita dekatkan ini, maka pernya akan menjauhkan bolanya gitu. Tetapi jika jarak dua bola itu berjauhan ini, tarik ke sana, berjauhan, pegas akan mendekatkan kedua bola. Nah, inilah model-model gaya inti atau gaya ikat yang terjadi di dalam inti atom. Berarti kita lihat bahwa gaya-gaya yang bekerja di dalam inti atom adalah yaitu gaya kuat.
Gaya kuat tadi adalah gaya inti, dan yang satunya adalah gaya tolak. Gaya tolak adalah gaya kolom. Sekarang bahwa suatu inti, berarti kan nuklida, itu akan stabil jika kedua gaya tadi, gaya inti dengan gaya tolak tadi, gaya listrik tadi, itu seimbang. Jadi inti dalam keadaan stabil apabila kedua gayanya adalah seimbang. Ini dipenuhi dengan syarat jumlah protonnya itu jumlah neutronnya itu ND itu sama dengan jumlah protonnya Z. Jadi dalam inti itu apabila jumlah partikel neutronnya dan protonnya itu sama, maka atom dalam keadaan stabil. Berarti di sini adalah N-nya harus sama dengan Z. Sekarang kita lihat perbandingannya. Jika dalam inti jumlah proton Z tadi, nomor atom tadi lebih banyak daripada jumlah neutron, maka gaya sini perhatikan bahwa gaya tolak kolom itu tentu saja akan dominan. Sehingga karena tidak seimbang, inti tidak stabil. Berarti kalau seperti sini Z-nya lebih besar dari neutron. Misalnya kita lihat ada nuklida karbon 6, nomor atom 6, nomor masanya 11. Kita lihat di sini neutronnya itu sama dengan nomor massa dikurangkan nomor atom, berarti A dikurang Z sama dengan 11 dikurang 6 sama dengan 5. Berarti nuklida ini tidak stabil karena Z-nya ini lebih besar dari nuklida ini dapat mencapai stabil jadi nuklida dapat mencapai stabil apabila ini
stabil jika dia itu menangkap satu neutron. Berarti C6 tadi menjadi 12. Nah, ini atom nuklida ini berarti dia stabil karena Z-nya sama dengan 6, kemudian N-nya sama dengan yang jadi 5 plus 1 sama dengan 6, berarti Z sama dengan 6, dan dia menangkap satu neutron tadi. Jadi dia mencapai stabil ketika jumlah proton dan neutronnya sama 6. Sekarang kita masuk ke kestabilan inti atom itu. Kestabilan inti atom. Inti atom stabil apabila N sama dengan Z. Sekarang untuk inti stabil, jumlah proton paling banyak yang dipenuhi ya, paling banyak Z-nya itu sama dengan 83. Jadi atom yang nomor 83 itu batasnya 83. Inti atom stabil jumlah proton yang paling banyak dari Z 83. Itu adalah nuklidanya bismut. Itu I 83, nomor atom 83, 219 nomor masanya. ya. Berarti di sini kita lihat protonnya itu, protonnya sama dengan 83, kemudian neutronnya 209 kurang 83 sama dengan 126. Kita lihat grafiknya. 0, sini jumlah proton Z, jumlah proton Z, yang di sini jumlah neutron, N. Nah, mulai 20 misalnya, 40, seterusnya sampai 80 lagi, sama ini sampai 20 dan seterusnya sampai 100 misalnya. Maka grafiknya ini, nah ini 80, 83 di batasnya di sini. Berarti yang di sini adalah N sama dengan Z. Ketika bismut di 83 itu sudah batas di sini sudah tidak stabil lagi unsur-unsur tersebut. Oke, perhatikan 83 ya. Jadi di sini kita lihat bahwa semua inti
lebih tadi kan, lebih dari 83 proton. Ini lebih, misalnya nanti uranium itu kan dengan nomor atomnya Z sama dengan 92 adalah tidak stabil. Selanjutnya gini, bahwa inti yang mempunyai lebih dari 83 tadi, proton, jadi ada inti yang mempunyai lebih dari 83 proton. Berarti inti ini tidak stabil. Ini akan berusaha menjadi inti stabil. Berarti poin stabil dengan melepaskan protonnya, jadi proton dilepaskan proton, atau menangkap neutron. Jadi dia melepaskan proton, kemudian dia nangkap kalau dia mencapai stabil. Jika intinya itu terlalu berat, maka mereka akan pecah. Dia akan pecah nanti menjadi dua inti yang lebih ringan, itu secara spontan. Kemudian menyusun ulang strukturnya, begitu waktu berlalu itu dia peluruhan atau penyusutan. Secara spontan. Di atom inti yang tidak stabil, dia akan cenderung menuju ke stabil dengan cara melepaskan proton atau menangkap neutron dan melepaskan protonnya, membentuk inti-inti yang baru, kemudian menyusun ulang secara spontan gitu. Contohnya uranium tadi, misalnya uranium 92238. Nah, sini dia akan pecah karena tidak stabil, maka di dalam inti tadi misal uranium, nah dia akan pecah.
pecahnya misalnya gini, ada 2 proton 2 neutron. Ini sisa. Nah, dia pecah membentuk inti-inti ringan yang baru. Kalau ini 4 berarti sini ada helium 24. Kemudian sisanya kita lihat jumlah nomor atom dan nomor massa sama 92 akan menjadi, karena 2 jadi ini adalah di bawah sini saya beri X dulu ya, kosong dulu. Di bawahnya ini adalah 90, kemudian di atasnya 238 terhadap 4 berarti 2 di atasnya 2 3 4. Nah, kita lihat dalam sistem periodik ini namanya nomor atom yang 90 itu adalah thorium. Yang terbentuk inti baru kan. Nah, inti ringan dipecah menjadi ada inti helium, kemudian ada thorium. Pecah secara sendirinya gitu, secara alamiah. Demikian materi teoritis untuk fisika inti. Wassalam, selamat memahami, semoga sukses.